Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Januarti, NPM 2074403 dari kelas TPI 5A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyuluhan perikanan yang berjudul komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses seseorang insan atau disebut dengan komunikator menyampaikan pesan, biasanya berupa lambang-lambang berbentuk kata-kata atau kalimat yang mengubah sikap atau tingkah laku insan lainnya. Komunikasi dalam penyuluhan, proses meneruskan atau menyampaikan pikiran, ide, inovasi, teknologi kepada petani dalam rangka atau usaha mempengaruhi petani tersebut sesuai dengan maksud dan harapan penyuluh tersebut. Faktor-faktor keberhasilan komunikasi ada 5. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, konteks. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, komunikan. Dan yang kelima, sistem penyampaian. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi komunikasi dilihat dari komunikator. Yang pertama, kecakapan komunikator. Yang kedua, kecakapan lisan dan tulisan. Yang ketiga, kecakapan memilih simbol dan lambang. Yang keempat, kecakapan membangkitkan minat. Yang kelima, kecakapan dalam penyajian. Yang keenam, saluran atau bahasa tubuh. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang tepat. Yang kedelapan, suara dan intonasi yang tepat. Dan yang terakhir, tingkah laku yang baik. Dilihat dari segi komunikan, pertama, kecakapan komunikan. Kedua, kecakapan mendengar dan membaca. Ketiga, sikap komunikan. Keempat, sikap curiga dan a priori terhadap komunikator. Kelima, pengetahuan komunikan. Keenam, pengetahuan untuk mencerna informasi yang disampaikan. Ketujuh, sistem sosial komunikan. Kedelapan, komunikan memahami kedudukan dan kebiasaan komunikator. Kesembilan, saluran komunikasi komunikan. Kesepuluh, indera pendengar atau penglihatan komunikan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi komunikasi dilihat dari komunikator. Yang pertama, kecakapan komunikator. Yang kedua, kecakapan lisan dan tulisan. Yang ketiga, kecakapan memilih simbol dan lambang. Yang keempat, kecakapan membangkitkan minat. Yang kelima, kecakapan dalam penyajian. Yang keenam, saluran atau bahasa tubuh. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang tepat. Yang kedelapan, suara dan intonasi yang tepat. Dan yang terakhir, tingkah laku yang baik. Dilihat dari segi komunikan, pertama, kecakapan komunikan. Kedua, kecakapan mendengar dan membaca. Ketiga, sikap komunikan. Keempat, sikap curiga dan a priori terhadap komunikator. Kelima, pengetahuan komunikan. Keenam, pengetahuan untuk mencerna informasi yang disampaikan. Ketujuh, sistem sosial komunikan. Kedelapan, komunikan memahami kedudukan dan kebiasaan komunikator. Kesembilan, saluran komunikasi komunikan. Kesepuluh, indera pendengar atau penglihatan komunikan. Berdasarkan sifat pesan, yang pertama, komunikasi pribadi. Yang kedua, komunikasi massa. Berdasarkan penggunaan media, komunikasi menggunakan media, contohnya sosial media, telepon, surat. Komunikasi menggunakan non-media, contohnya percakapan langsung. Rintangan dalam komunikasi, yang pertama, kurang cakap berkomunikasi. Yang kedua, sikap yang kurang tepat. Yang ketiga, pengetahuan kurang. Yang keempat, kurang memahami sistem sosial. Yang kelima, prasangka yang tidak berdasar. Yang keenam, jarak fisik. Yang ketujuh, kesalahan bahasa. Yang kedelapan,
indera rusak. Yang ke-9, komunikasi berlebihan. Yang ke-10, komunikasi satu arah. Komunikasi akan berhasil jika yang pertama, adanya kepentingan bersama atau overlapping of interest atau perimpitan kepentingan komunikator dengan komunikannya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh komunikator merupakan pemecahan masalah yang dihadapi oleh komunikannya. Yang ketiga, adanya kepercayaan komunikator mengenai kebenaran pesan yang disampaikan dan komunikator yakin bahwa dirinya merupakan sumber yang dipercaya oleh komunikan. Yang keempat, pesan yang disampaikan ditunjukkan untuk tercapainya situasi baru di mana keduanya Proses komunikasi ada 5 tahap. Yang pertama, menarik perhatian. Poster, gambar, iklan. Yang kedua, menggugah perhatian kunjungan pameran. Yang ketiga, menumbuhkan keinginan. Yang keempat, meyakinkan. Demonstrasi. Cara meyakinkan ada 3. Yang pertama, mengetahui benar apa yang disuguhkan. Yang kedua, mengetahui cara atau metode penyuluhan. Yang ketiga, mengetahui halangan-halangan. Sebab isyarat tidak diterima ada 3. Yang pertama, penyuluh tidak tahu apa yang disuguhkan. Yang kedua, cara penyuluhannya tidak tepat. Yang ketiga, petani sendiri tidak dapat menerima. Komunikasi menjadi penghubung antara petani dan penyuluh. Yang pertama, memperoleh pengetahuan yang akan disuguhkan ahli. Yang kedua, mengenal sifat petani, bahasa, cara berpikir, pendidikan. Yang ketiga, mengetahui teknik komunikasi. Yang keempat, pendekatan perorangan, kelompok, dan massal. Tahapan komunikasi. Yang pertama, pola komunikasi antar pribadi secara umum dimulai dari tahap superficial atau dasar sampai tahap akrab atau intim. Yang kedua, perubahan dari tahap umum kepada tahap intim membutuhkan waktu yang relatif tidak sama kepada setiap orang. Yang ketiga, tahap interaksi bidang kepribadian umum atau public area. Individu berusaha menghindari konflik, sedikit evaluasi diri, hubungan disesuaikan dengan norma sosial pada situasi tersebut. Tujuan komunikasi ada 3. Yang pertama, informatif. Yang kedua, persuasif. Yang ketiga, entertainment. Proses perubahan dalam komunikasi. Yang pertama, secara persuasif atau bujukan. Yang kedua, secara persuasion atau pengulangan. Yang ketiga, secara conclusion. Yang keempat, secara coercion. Tingkatan komunikasi dalam pertanian. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, menggugah hati. Yang ketiga, membangkitkan keinginan. Kendala umum dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi tidak efisien. Contohnya, tujuan komunikasi tidak jelas. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan komunikator. Yang kedua, salah pengertian. Perbedaan tujuan penyuluh dengan sasaran, perbedaan latar belakang. Suasana yang harus diciptakan para penyuluh saat berkomunikasi. Yang pertama, berkurangnya ego defensif. Yang kedua, berkurangnya value ekspresif. Yang ketiga, berkembangnya sikap utilitarian. Sekian video singkat dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.